Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Luar biasa, satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Di hari pertama minggu ini, Senin 18 Juli tahun 2022, adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, amin. Dan percayalah, sama seperti Tuhan telah memberkati dan menjaga kita di sepanjang malam hari yang sudah kita lewati, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan akan memagari, memelihara, serta memberkati hidup kita. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-14, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Bilakah Allah murka? Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Pernahkah Anda marah? Tentu pernah. Namun kemarahan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kemarahan Allah. Kemarahan Allah itu mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun takut. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan segala isinya. Dalam nas pembacaan kita pada hari ini, kita melihat penderitaan yang sedang menanti bangsa Israel. Allah melalui Yeremia menyingkapkan secara terperinci adanya masa kekeringan yang panjang yang akan melanda seluruh Israel. Tidak ada hujan, sumur kering, tanah menjadi retak dan tandus, binatang sekarat dan mati, serta petani pun gagal panen. Yang terdengar hanyalah tangisan perkabungan dan teriakan minta tolong. Meski demikian, Allah diam. Allah seolah-olah menulikan telinganya. Namun bukan hanya kekeringan saja, Allah mendatangkan juga perang, kelaparan dan penyakit sampar. Selain itu, Allah menyingkapkan kepada Yeremia nasib naas yang akan dialami nabi-nabi palsu dan seluruh keluarganya. Nabi-nabi palsu, istrinya dan anak-anaknya akan mati karena perang dan kelaparan. Mayat mereka tercampak di sepanjang jalan Yerusalem. Semuanya ini disebabkan oleh kekerasan hati bangsa Israel yang tidak mau bertobat dan berbalik. Ini membuktikan Allah tidak kompromi terhadap dosa. Meski Yeremia membenci perbuatan bangsa Israel, tetapi ia memiliki hati yang lembut. Ia datang di hadapan Allah meminta pengampunan atas dosa bangsanya. Ia memohon kepada Allah agar tidak memalingkan wajah Allah dari Israel. Ia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan Israel. Dan ia berusaha mengingatkan Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Namun Allah tetap menolak. Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa buat bangsa Israel. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah itu panjang sabar. Tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah itu habis. Karena bila demikian, Allah tidak akan segan-segan menghajar kita dengan caranya, meskipun kita adalah umat pilihannya. Bila murka Allah sudah bulat, doa pun seolah tidak bisa lagi membujuk Allah. Betapa mengerikan, bukan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita satu perkara yang harus kita ingat baik-baik. Allah tidak pernah bisa dipermainkan. Kalaupun Tuhan masih sabar sampai hari ini, melihat kita yang tidak bisa mengambil keputusan untuk setia, mengambil keputusan untuk takut akan Tuhan, mengambil keputusan untuk mengutamakan Dia dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ingat, Tuhan pun punya batas kesabaran. Dan sebelum batas itu habis, mari kita belajar untuk bersungguh-sungguh kembali kepada Allah. Utamakan Dia. Buat Allah menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Atas semua aktivitas kita, atas semua kegiatan kita. Dan lihatlah, orang yang setia kepadanya, Allah pun berlaku setia. Kepada orang yang berbelok-belok, Allah berlaku berbelok-belok.
Tuhan baik bagi kita. Jika Dia mengingatkan kita pada pagi hari ini, itu artinya Tuhan mau kita diberkati. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kiranya kebenaran firman Tuhan dalam perenungan kita pada pagi hari ini membuat kita kembali mawas diri atas seluruh hidup kita dan terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi hidup kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka di sana Tuhan pasti akan memberkati dan menuntun kita. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan atas semua aktivitas sepanjang hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.